Jangan menampik anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah diberikan kepada manusia cuma-cuma, gratis, tanpa syarat. Tetapi jangan kita memperlakukan anugerah Allah sebagai pemberian murahan. Sebab sekali kita memandangnya rendah anugerah Allah, sekali kita menampik anugerah Allah dalam hidup kita, kita berada dalam satu keadaan yang begitu berbahaya. Sebab anugerah Allah diberikan kepada kita supaya kita luput dari bahaya. Ketika kita menampik anugerah yang berasal dari Allah, itu berarti kita membiarkan diri kita meluncur dalam kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menceritakan kepada kita setelah Yohanes ditangkap, lalu kemudian Yesus menyingkir dari Nazaret dan mengawali pekerjaannya di Galilea. Itu berarti Galilea menjadi tempat yang pertama, tempat yang istimewa. Dan di Galilea pelbagai mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Kapernaum, begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan di Betsaida, di Korazim. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penduduk Galilea merendahkan Korazim, Betsaida, Kapernaum, merendahkan pekerjaan-pekerjaan Allah. Oleh karena itu Yesus bertanya dengan nada yang begitu keras, dengan apa angkatan ini aku akan persamakan? Ya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa marahnya Yesus kepada orang-orang Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi dikatakan di awal, sekali kita menampik anugerah, sekali kita memandang rendah anugerah yang Tuhan berikan, maka kita berada dalam bahaya yang mengerikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apabila kita mengenal di dalam Alkitab ucapan celaka yang keluar dari mulut Yesus, maka kata-kata celaka itu bukan sumpah serapah, tetapi satu keadaan di mana manusia menolak anugerah Allah. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menjadi celaka oleh karena pelbagai tanda diberikan, pelbagai mujizat dinyatakan, tetapi mereka menganggap itu semua angin lalu. Ketika kita merendahkan anugerah Allah, maka kita berada dalam keadaan yang celaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Jangan-jangan di sepanjang hidup kita Allah beranugerah, memberikan begitu banyak tanda-tanda dalam hidup kita. Berulang-ulang kita sakit disembuhkan. Berulang-ulang kita jatuh, Allah mengangkat kita. Berulang-ulang kita mengalami malapetaka. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan ketika pertolongan Tuhan itu begitu gencar dalam hidup kita biasa-biasa saja. Tidak ada respon, tidak ada ungkapan syukur, tidak ada pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, jangan-jangan kata celaka bagi Korazim, bagi Betsaida, bagi Kapernaum, itu terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kapernaum sekarang menjadi reruntuhan.
Kata celaka yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan kutuk, tetapi celaka yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah keadaan di mana Korazim, Kapernaum, dan Betsaida menolak anugerah keselamatan yang berasal dari Allah. Jangan menganggap murah anugerah Allah. Sebab menampik anugerah berarti kita berada dalam keadaan yang begitu mengerikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.